Ya, selamat datang kembali di Bacot Balap. Ya, minggu kemarin overall di Brazil ini kita menunjukkan apa ya, balapan yang lumayan seru lah. Dari mulai sprint kualifikasi, dari mulai sprintnya juga dan kualifikasi race sampai ke race-nya, main utama race-nya lumayan seru nih. Bahkan sebelum race-nya pun ada sesuatu yang lumayan menarik gitu. F1 menyuguhkan parade gimmick lagi ya. Yang mulai diperkenalkan mungkin dari musim-musim sekarang ya. Pertama kan ada Lego di Miami, terus ada juga mobil Dakar di Austin, dan sekarang mobil kecil-kecilan di Brazil. Udah gimana nih? Hmm, bagus sih Kak. Jadi ada entertainmentnya sedikit setelah dipegang juga sama Liberty kan. Jadi ada suguhan tambahan tuh di F1. Dan juga dari beberapa mobil kemarin ditampilin, gue paling suka itu mobil kecilnya si Mercedes tuh. Oke banget, keren tuh warna hitamnya. Menurut lo, John, gimana John? Menurut gue ini ya kita kapan lagi lihat George Russell akur sama Verstappen gitu di mobil gitu. Iya. Terus ini ada momen yang bagus tuh kan waktu si Albon sama si Sainz itu waktu lihat ada parade gini, si Albon tiba-tiba lari itu. Dia pengen jadi driver rebutan sama si Sainz aja gitu. Yang mau jadi Akhirnya si muncul. Albon yang jadi driver kan, si Sainz ngalah. Jadi ini Semua. selain hiburan buat kita penonton, ini hiburan juga buat drivernya gitulah Ya, sebelum race Hmm, gitu, sebelum sprint gitu. Cocok ya lah betul. gitu. ya ada. Biar tenang dulu gitu ya. Ya, Kapan, relax biar relax. kapan lagi kita ngelihat driver seceria ini gitu? Kalau kan kita ngelihat dari foto ini Nah, aja, kita ngelihat Russell sama Verstappen bener-bener kayak ceria banget, sumringah banget. Iya, ya, senyum banget mereka tuh. Apalagi tengah-tengahnya ada Yuki kapan nyempil lagi gitu satu. ya, kapan lagi lihat mereka nggak depresi gitu kan. Oh ya, itu jelas. Pembalap Ferrari yang apa sih mulai happy-nya di parade-parade kayak gini, di mulai Lego F1 kan kemarin di Dakar juga sama-sama happy, di sini juga sama happy. Di main race Aduh, ah udah lah. Ah, udah. Nih, kita masuk ke Oke, next. sprint dulu ya, kan ada sprint di sini. Sprint juga mm-mm. sumpah. Itu sprint yang lumayan seru di mana Norris ya, Bi ya. Nginjak curb yang agak basah. Jadi apa ya? Ya itu. Gimana ya biar ngejelasin ya, Bi ya. Jadi di turn 4 kalau nggak salah itu habis NAS. Di turn 4 kalau nggak salah itu. Turn 4 betul. Ada curb Jadi yang turn 4. gimana sok Bi, jelasin Bi. Eka dulu aja weh, lanjut. Nggak apa-apa. Anjing dibuat dilempar lagi. Ya jadi itu keropnya lumayan, ada yang kerap yang kayak dia habis habis gerimis kan, habis hujan kan, yang udah lumayan gede kayaknya sebelum sebelum itu tuh. Jadi ada keropnya yang ke apa ya, nyimpen air kayaknya ya. Dari nasinya buruk mungkin di situ. Kebetulan waktu itu Norris ngelibas kerp itu dan ngebuat si air-airnya tuh pada muncrat kemana ke turn 4 itu. Dan apesnya Piastri yang kena. Piastri kalau pintu kalau sama sama Hulkenberg kalau nggak salah itu tuh. Sialan aja kalau inget itu aja. Udah mau poin lagi seret. Dikasih jebakan Mario Kart sama si Norris lagi aja. Jadi kena muter. Harus DNF kepaksa. Tapi kita juga nggak bisa nyalahin si Norris ya. Meskipun lihat dari video emang ada andil dari Norris sedikit. Dia kan yang memimpin race duluan. Betul kata Eka tadi nginjak kubangan curb lah. Jadi si airnya tuh nyepat kemana-mana. Tapi di sini juga ya ada salah PSG juga. Kenapa dia terlalu ambil apa sih ambil klub itu gitu, udah tahu sebenarnya hujan. Jadi ya itu memang apa saja sih, gak bisa disalahin siapa-siapa, cuman karena kejadian momen tersebut yang pastinya kan merugikan si Piastri, dia jadi kehilangan poin. Dan juga dari situ juga balapannya jadi ada sedikit serunya meskipun bahaya gitu ya, karena dia kan DNF juga di situ. Tapi selebihnya masih bisa lanjut, untungnya tidak ada terjadi apapun yang berarti gitu lah. Menurut lu, John, ada tanggapan atau gimana? Kalau buat sprint kemarin yang ini ngeri Bortoleto sih. Dia DNF-nya sampai terbang gitu aja mobilnya. Gue lihat waktu, kalau nggak lihat replay kayak kayak nabrak biasa gitu. Waktu lihat replay, anjir terbang ini mobilnya aja. Ngeri banget. Iya. Nah, gue juga waktu kita teh di akhir-akhir race ya, kalau gak salah tuh si Bortolo itu tabrakan tuh. Nah itu tuh kan di lurusan setelah finish, yang gue lihat tuh aneh gitu, dia tuh tabrakan cuman kayak kena garis line putih dikit doang, dan ada juga pendapat bilang bahwa dia tuh si DRZ-nya masih open kebuka, kayaknya jadi dragnya itu ngaruh deh, jadi dia melintir tabrakan, dan untungnya di situ tuh hampir nabrak mobilnya William si Sainz. Kalau itu sampai ketabrak Bortolo sama Sainz, itu gue gak tau nanti gimana hasilnya gitu ya. Dan di sini juga kita jadi tahu bahwa sebenarnya balapan Devan tuh bukan sesuatu hal yang lucu gitu. Ini memang bahaya, emang bikin
kita yang nonton, apalagi yang nonton di lapang di sirkuit, itu kan makin deg-degan lihat pembalap itu, apalagi si Bortoleto balapannya kena sampai 54G kalau gak salah tuh. 57. Untungnya dia masih bisa selamat itu. Oh 57? Mm-mm. Lebih besar dari Verstappen dong kalau gitu. Verstappen waktu itu di Silverstone 51. Tuh ngeri si Bortoleto. Untungnya di tahun sekarang dia kecelakaannya jadi yang udah terbukti safety-nya oke dibandingkan tahun era-era dulu lah. Kalau pakai mobil dulu kayaknya itu gue udah gitu deh nanti nasib Bortoleto kayak gimana. Jadi ya sekali lagi saran dari kita ya jangan mempercandakan kayak DNF pembalap, kasihan lah. Iya, ya. Udah beres gitu, udah beres. Ini Enggak, ini mah beda. pembelajaran. Soalnya kalau misalkan Pembelajaran. lu lihat di kamera di apa ya di stadion, apa sih namanya? Kamera penonton lah. Suaranya memang benar-benar kenceng banget anjir itu. Jadi emang apa ya? Emang olahraga ini bahaya kan. Kalau di tiketnya juga kan kita punya kalau misalkan lu beli tiket Formula One tuh kadang ada apa ya namanya ya? Itu asuransi Himbauan. atau gimana? Ada himbauannya ini tuh olahraga berbahaya. Jadi kalau misalkan ada sesuatu yang melayang atau ada terkena apapun nggak pihak penyelenggaranya tidak bertanggung jawab soal itu. Udah kontrak mati ya kak ya? Kalau Kan? bahasa kasarnya tuh. Iya, kalau kan ini apa ya? Lagi-lagi Tergantung kondisi olahraga lah. berbahaya sih anjir. Iya. Dan balik lagi ke Hmm, tempat yang tadi si Piastri. Sebenarnya Max Verstappen juga di situ hampir banget kayak Piastri, cuman dia untungnya kena dia juga. iya dia juga kena kalau misalkan lihat dari reply-nya tuh. Tapi untungnya dia bisa mengendalikan mobilnya dengan baik gitu. Itu udah skill itu yang bicara Verstappen tuh. Iya, jelas itu. Nah, Hmm. mungkin udah ya beres lah ya. Sprint dimenangkan oleh Norris, ya bisa dibilang kemenangan yang dominan juga dari kualifikasinya pole, terus sprintnya juga menang. Termasuk ke balapannya berarti sekarang. Di balapannya banyak hal yang terjadi, apalagi di menit-menit awal balapan ya. Dari Gabriel Bortoleto yang pertama kan dia crash lagi, itu sayang banget sebenarnya. Dia tahun pertamanya di home race-nya harus crash tuh, Race sedih lain. banget. Dan itu ya si Keresnya tuh kayak balik lagi nih tuh emang tipikal Lawson gitu lah. Tipikal Stroll. Dua itu gue agak mirip-mirip lah pokoknya. Jadi emang dua pembalap itu tuh kayak gak pernah lihat kondisi sekitar. Udah tahu ada Bortoleto lagi instruksi si luar, si Stroll malah terus nutup ruang. Jadi ya kepaksa dia si Bortoleto buat nabrak gitu ya. Dan sialnya ya betul sirkuit tuan rumahnya si Bortoleto. Dan karena kejadian ini juga yang VSC awal di sini tuh ada juga nih si Verstappen dia kayak sedikit diuntungkan deh. Kan kayaknya dia kan mengalami puncture juga awal-awal ya. Untungnya ada puncture, ada DNF-nya si Bortoleto, akhirnya dia bisa cepat-cepat ganti ban ke medium. Itu mungkin sedikit keberuntungan dari Verstappen di awal-awal race ini. Oke. Tapi kan masuk ke safety car ending ada sesuatu yang terjadi lagi nih. Ini bangsat. Nah, gimana Dan ya? mulai dari sini sebenarnya gue udah malas nonton ya. Untung race-nya terus-terusnya ramai gitu aja. Cuman menurut lu siapa yang kalah, Bi? Gimana ya? Kalau dari pendapat gua, Nanti gue yang salah tambahin pertama ini. pasti Piastri deh. Di sini tuh kayak kelihatan di sini tuh Piastri itu di momen dimana dia udah sekarang kena tekanan tuh kerasa gitu. Yang akhirnya dia memaksa untuk coba ambil agresif gitu dari sisi dalam saat mulai start race itu. Dan juga di sini juga selain Piastri yang terlalu nusuk ke dalam, di sini juga si Antonelli kayaknya dia udah sadar deh ada si Piastri di belakang dan akhirnya dia gak memberikan celah. Dan dia juga kayaknya si Antonelli dia juga udah paham aturan itu kalau yang spionnya di depan duluan siapa itu yang menang. Nah, di sini si Piastri sama Antonelli kan saling will to will gitu, cuman di sini untuk posisi depan dia menangkan si Antonelli dan hanya kepaksa tabrakan. Ini bisa bisa tidak terjadi kecelakaan kalau misalnya Antonelli itu memberikan ruang gitu, kayak mau main aman gitu. Cuman di sisi lain juga si Antonelli itu di race ini juga dia lagi dapat momentum kan dari kualifikasi sprintnya kan selalu dapat kedua terus. Jadi kayaknya ya ini kesalahan utama pasti dari Piastri. Kesalahan keduanya dibantu sama si Antonelli dan yang kena dampaknya siapa? Siapa aja tahu? Itu yang Lekot. tahu. Gue nggak ngerti Kasian. kenapa ini orang kenapa bisa sesial itu gitu anjing. Padahal dia gak ikutan battle. Jauh ya dari sisi luar. Jauh banget anjing. Kenapa bisa Leclerc yang kena Itu goblok Leclerc banget apa? anjing. Gak salah apa-apa anjing. Gue lebih sakit hati yang ini sih aja. Gue lebih sakit hati Pres yang ini daripada yang di apa sih Belanda.
Yang di Belanda mah oke lah gitu. Kalau yang Soalnya kan sama si Antonelli ya. iya pace-nya juga ya sosok lah yang di Belanda mah. Yang ini pace-nya bagus, kualifikasi bagus gitu. Tiba-tiba cing. Tapi ya gimana ya? Leclerc sendiri kan ngomong move-nya Piastri itu optimistik dia tuh ngomongnya tuh. Tapi kita nggak bisa nyalahin sepenuhnya ke Piastri soalnya Antonelli juga kalau misalkan dia mengasih ruang sedikit aja ke Piastri mungkin kecelakaan ini tidak akan terjadi kata Leclerc tuh. Kalau misalkan kita lihat di gambarnya sini mungkin emang iya ya soalnya lihat ini Leclerc benar-benar ngasih ruang satu mobil loh. Satu mobil itu bisa ada di tengah-tengahnya Leclerc kok aja itu. Harusnya Antonelli bisa agak lebih lebar lagi ke kanan ya. Iya, ke kanan. Iya, Iya. ke sisi luar. Di sini Antonelli-nya kayak gak mau ngalah gitu. Emang Mogok. sama Bill Antonelli ya. Tapi kalau misalkan Jadi ngelihat gue dari bingungnya juga. kalau misalkan lihat dari gambar ini gitu, kita gak akan pernah nyangka kalau Leclerc yang bakalan DNF anjing. Gak kan ya. Gak. Jadi aneh gitu. Gak. Kalau out of context itu kita nggak tahu balapannya siapa yang DNF kita nggak akan nyangka itu Leclerc anjing. Malah ini Jelas. lebih deket si Lando. Iya Lando, tapi Lando depan sih Hmm. udah aman sih harusnya. Kan dari lihat dari video kan semua tuh pada ngumpul di sisi dalam semua. Leclerc tuh di sisi luar kayak adalah pasti aman dia mah. Kok tiba-tiba malah kena dari tabrakan beruntunnya si Piastri jadi kayak jadi juga kaget ya si Leclerc waktu ketabrak bannya si Antonelli juga kayak kok kenapa gue yang kena bukannya kalian berdua yang lagi sikut-sikutan. Jadi emang apes dia tuh kasihan juga sih. Tapi itu kalau misalkan kayak Iya. nggak ada Leclerc di situ ya, Antonelli yang DNF sih. Soalnya itu kencang ininya di tabrak crashnya tuh. Dia hampir kayak Betul, banting ke kanan gitu. bisa kena itu mana pembatas jalan kalau gak ada si Leclerc. Iya, ini Leclerc di bumper. Dan sialnya lagi Antonelli kedua anjing. Dan lebih sialnya lagi gara-gara Ini itu kan Ferrari jadi keempat anjing sekarang WCC-nya bangsat. ya turun 2 posisi parah nih kesusul Red Bull sama Mercedes aduh. Susul Verstappen aja bukan Red Bull. Oh. Tapi aneh ya Ini mereka berdua yang tabrakan, kok yang crashnya malah Leclerc dan mereka berdua juga gak mengalami kendala apapun gitu bisa finish balapan si Antonelli sama si Piastri. Jadi emang si Kimi Taliban Antonelli itu double kill ke si Leclerc aja. Nggak nggak kena nggak kena Ada damage masalah nih anjing. sama orang-orang Italia ini. Sama dulu kan fans Ferrari ini. Ini kan udah orang 2 kali Italia kan ya. Udah 2 kali udah double kill ke si Leclerc aja. Nggak tahu. Tapi namanya balapan ya. Yang satu pingin ngejaga momentum, yang satu pingin ngebuktiin diri dari tekanan. Jadi ya hasilnya Satu gini. nggak tahu apa-apa, Bi. Satu nggak tahu apa. Iya, kasihan. Diam-diam kena dampaknya. Dan itu ya selain Leclerc di sini sial, awal-awal juga ini partnernya tuh si Hamilton kak. Awal-awal race dia kayak salah perhitungan, tiba-tiba mau dari sirkuit mau nyalip malah kena ban belakangnya si Colapinto. Colapinto. Jadi emang kacau ini Ferrari di race Brazil ini tuh aneh gitu lah. Ya, Lewis Itu Hamilton. gimana menurut tanggapannya kak? Kayaknya Lewis Yang Hamilton Hamilton. mah salah personal nggak sih itu mah? Salah apa ya? Salah sendiri nggak sih itu mah? Maksudnya tuh salah Salah perhitungan perhitungan ya, tuh. ya. Jadi ya kalau apalagi Hamilton kan habis itu tetap dipaksain race kan sama Ferrari. Walaupun mobil kayak goyang-goyang gitu anjing, kasihan banget tuh gue udah retire aja dari awal anjing. Udah ngeluh-ngeluh dipaksa, udah lanjut aja. Ya biar itu kak tekanan dari itu kan media dan juga penonton masa nggak ada satu perwakilan Ferrari di balapan ini kan agak gimana gitu. Yang udah datang kasihan. Hamiltonnya Dipaksa sendiri juga balapan. ngomong kalau misalkan gini terus gue bakalan crash nih anjir katanya. Udah retire jadinya. Tapi Kasihan. terlepas dari Cuman itu, apa? menurut lu 10 second-nya Oscar Piastri fair nggak? Harusnya lebih deh, jangan 10 second. Kayaknya parah deh. Bisa lebih dari 10 penalti itu masih beruntung kak kalau gitu tuh. So, itu bisa jadi tabrakan beruntun masalahnya tuh kalau cuma tabrakan 2 orang ya mungkin oke gitulah 10 second penalti. Ini kan ngelibatin 3 orang tuh udah masuk ke beruntun. Harusnya bisa lebih tapi ya sebagai fans Piastri gue masih setuju aja sama penalti 10 detik penalti ini. Sebenarnya kan masih aman-aman juga bisa finish di 5 besar. Iya sih. Cuma, ya kan gimana itu kan ada FIA rule, Apex rule kan sekarang sebutannya tuh. Yang siapapun yang di depan punya Apex-nya gitu. Dan ya sialnya Oscar Piastri waktu itu nge-dive bomb.
Jadi kena penalti. Dan sementara itu Antonelli sama sekali nggak dapat penalti anjir, keren. Udah nggak dapat Iya, penalti, mobilnya nggak rusak, anjir itu iya. keren sih anjir emang. Ah, gimana ya Keras anjir. kenceng tapi mobilnya gak rusak, keren anjir. Iya, aneh emang. Emang keajaiban itu Pak Kira-kira udah. kayak kegoder malah langsung lepas bannya anjing. Ban lepas masih dipaksa maju, aduh itu Ini saya coba aja lagi frustasi anjir. jadi leg-leg. Kalau misalkan Ih, suspensinya kasihan nggak banget kena Cel. sih bisa sih sebenarnya. Hmm. Itu kan ini suspensinya Kalau udah rusak. suspensi mah ya udah Hmm. gak bisa ngapa-ngapain lagi itu mana. Fred Fisher ngomong kalau misalkan nggak ada crash ini Leclerc bisa menang katanya. Menurut gua enggak deh aja kalau misalkan lihat Norris di race kemarin asa perfect terlalu perfect Norris minggu ini anjir. Ya Norris terbaik lah, itu mau udah bisa menjaga momentum untuk sampai ke WDC, kayaknya udah dikunci lah sama si Norris sekarang tuh, udah nggak ada tanding bagi gua ya. Meskipun sisa 3 race lagi sama 1 sprint. Tapi Nah, lihat tadi performanya, udahlah ini mah pasti kasih aja piala WDC ke Norris secepatnya lah. mau ngomong Piastri itu deh itu. Soalnya mulut tuh masih kan dulu masih 90% Piastri, jadi sekarang masih agak ya sedikit belum menerima. Tapi udah Ya Norris ngomong-ngomong memang terbaik lah. ngomong-ngomong top performa di sini juga ada selain Norris ada yang top performa lagi nih. Max Verstappen start dari pit lane, finish ketiga. Wah, keren banget. Gimana John? Gila. Gimana John? Oh, absolute cinema itu. Di sini Kan memang. maksud gue kan yang tahun sebelumnya juga Verstappen dari P17 ya, P17 ke Hmm. 1 tuh. Ya. Sekarang dari pit ketiga gitu aja. Hmm. Itu Tanpa hujan. hujan, Nah, nah iya. itu yang mau gue. Ini ngebuktiin omongannya kalau kemarin itu kan pas tuh hujan tuh dibilang sama si Lando, wah itu just lucky Bro. si Heeh. Max. Nah ini di sini si Max ngebuktiin nih. Nah ini nggak hujan nih, gue malahan dari pit lane anjir. Dia ketiga anjir, masih bisa podium. Emang ini different inilah aja, sudah different case lah dia mah, dia udah beda, ini beda level lah anjing. Gue Hmm. speechless sih itu udah aja waktu malah dia sempat satu dulu kan sebelum fit gitu. Ya. Nah Ya. ini kalau dia agak ganti ban kuat ya kayaknya ya, tapi emang harus ganti ban sih emang. Dan terbukti juga bisa pas ngebuka DRS ya dia nyusul si Russell itu, wah keren banget anjir sumpah. Si Russell mana di radio panik lagi sama si Antonelli anjir. Di belakangnya ada si Max anjir. Gitu sih menurut gue sih. Ya. Tapi Tapi John, keputusan untuk start dari pit lane berarti berhasil ya. Soalnya kan dia ganti komponen kan, Udah berhasil. ganti mesin, ganti Itu setup juga. masalahnya mobilnya waktu sprint pas susah dikendaliin kata si Max. Nah ini kenapa ini diapain lagi nih mobilnya sudah anjir. Jadi udah keputusan yang benar itu udah ganti ganti spare part, ganti mesin gitu. Udah bener lah. ya Meskipun dimulainya dari pit gitu. Dan emang Keputusan ini yang udah benar. apa sih sirkuit yang bagus banget buat ngambil penalti itu. Soalnya di sirkuit ini tuh paling gampang untuk overtaking. Jadi ya understandable lah. Kebetulan waktu itu emang P16 mobilnya busuk gitu. Ya udah sekalian kita ganti aja setapan mobilnya sama mesinnya kan. Di balapan selanjutnya kan kita Vegas kan butuh power grid yang lebih Iya. bagus gitu. Kan lurusannya banyak. Jadi ya begitulah. Jadi Red Bull di sini OP lah aja. dan ini Kak, gamblingnya Red Bull tuh masuk akal. Soalnya yang bawa mobilnya Verstappen. Verstappen. Iya. Kapan gitu. Kalau yang kondisi itu si Yuki, gue gak yakin dia bisa masuk P3 deh kalau misalnya Iya. Yuki yang gitu deh. Jadi emang gak bisa dibilang beruntung. Ini memang murni skill Verstappen yang bagus. Kan ada juga di komentar gitu yang gitu haters gitu, siapa yang bilang katanya tuh, emang kebetulan aja Verstappen bisa ketiga karena kan dia udah ganti komponen dan mesin baru juga. Jadi wajar. Tapi kayaknya enggak deh. Wajar Bisa tuh juga. enggak mungkin kayak gini deh. Ini memang murni Enggak skill mungkin. dia. Heeh. Jadi emang dia salah satu bintangnya di GP Brazil itu Verstappen. Iya. Dan sampai Emang ke ini dia tuh. Heeh. Sampai itu kan pagelaran juaranya juga semua pada nyanyiin chance-nya si Verstappen aja. Nah, Itu kasihan. anjir. Itu agak sedikit disrespect ke si Lando tuh. Kan dia waktu dengerin lagu anthemnya Inggris ya. Inggris, heeh. Wah malah du Terus gue lihat apa nih? Ada yang pakai topi tifosi anjir yang nyanyi. What the hell?
Nggak apa-apa aja. Nah, Tifosi kayaknya lebih ini ke Verstappen deh, betul nggak kak? oh, fans netral Karena ya udah DNF pasti dua-duanya mau gimana gitu ya. fans netral pasti Verstappen sih anjir. Maksudnya kan Ferrari sekarang jadi lagi jelek, tidak bisa diharapkan lah istilahnya tuh. Jadi ya sebagai kan otomatis netral kan kita kan. Ya netral otomatis ke Verstappen anjir. Apa gitu. Itu agak disrespect juga sih tapi ya itu ya fun lah intinya. Aduh ada aja ini fans F1 ini. Tapi Hmm. meskipun Ferrari di Apa? sini redup nih, masa depan Ferrari cerah lumayan nih kayak Jawi. Soalnya Berman di sini Kok? gemilang banget Oh, anjir. Dia Berman Q1, asli itu. P3, Q2, P3, Q3-nya dia tuh terlalu kencang bawa Emang pas ngalah ya? enggak terlalu kencang pas warm up lap-nya. Jadi pas muter sekali itu kan Hmm. tadi itu terlalu kencang jadi Hmm. bannya udah terlalu panas ke dia ngomong tuh. Jadi dia gembur Hmm. sebenarnya anjir. Kalau misalkan gak gembur itu bisa kayak dia front row P3 lah minimal anjir di bawah Leclerc. Di Sih bawah itu di sangat atas. disayangkan waktu kualifikasi Berman. Gue juga gak nyangka ini si anak bocah ini improve-nya bagus ya tuh kan dari beberapa race ke belakang kayak kerasa banget dari yang awalnya dia masih telat belum podium atau gimana kesel sama teman-teman sekitarnya kok akhir-akhir mana dia yang makin stabil sekarang tuh terbukti dari kualifikasi sprint sampai ke race. Nah di race juga kita banyak disuguhin sama atraksi overtake-nya dia tuh Iya. banyak deh keren Iya ya. overtake si Gasly si siapa ya banyak Alonso dan overtake-nya yang awal juga yang ke si Gasly kan itu diikutin sama si Verstappen juga sih Iya iya iya. lain racingnya juga jadi emang bagus dia tuh emang ahli overtake bersih gitu. Iya. Gue inget yang itu di Sena S, dia tuh gue overtake Gasly gitu kalau nggak salah. Di turn pertama kan itu. Di pertemuan di Mm-mm. overtake Alonso. Di turn pertama dia nggak bisa, dia sadar nggak bisa overtake di situ. Dia mundur sedikit, switch back lagi di race depan. Anjir itu keren banget tuh bangsat Berman perhitungannya. Kalau misalkan itu ya mungkin tanpa perhitungan gitu, dia bakalan maksain di turn pertama anjir. Emang dia tuh kayak udahlah Berman menjanjikan dia tuh pembalap yang meskipun muda tapi gimana ya ketenangan perhitungan dan kesabaran tuh dia udah di atas rata-rata gitu di usianya gitu gak gunung gusuh jadi dia tuh bisa memanfaatkan momentum buat kapan dia harus bertahan nyalip ambil celah makanya gue gak tau ya lama-lama jadi suka sama si Berman juga nih soalnya improve-nya kerasa banget aja Iya ya. kayak dari musim kemarin yang awal-awal debut gantiin si Sainz awalnya kan masih banyak diledekin meskipunnya dia tetap dapat poin cuma dari gaya balapannya masih kasar gitu lah sekarang kok dia malah jadi makin dewasa makin oke makin stabil masuk 10 besar jadi Tapi memang anak potensi banget deh. teori gue ya Bu ya kenapa improve banget Berman di sini. Soalnya tahun Hmm. kemarin dia pernah ikutan juga di Brazil kan. Waktu hujan gede banget itu. Di pakai Haas juga kan ya kan. Oh, Jadi dia juga kalau nggak salah sering banget kedua. ngarit lah Hmm. di itu. Jadi mungkin dia dengan kondisi yang waktu tahun kemarin udah ekstrim banget dikasih balapan yang lumayan ya cerah lah ya. Jadi bisa improve anjir. Mungkin itu teori ya. Cuman ya Hmm. bisa lah. Jadi yang bener jam terbang tuh emang terbukti di F1 tuh. Kerasa banget lah si Berman. Dan itu kak udah pasti belum nanti dia bakal dapat kursi di Ferrari itu atau masih harus kerja magang berapa musim lagi di Haas atau gimana tuh? Rumor yang lu tahu lah. Rumor-rumornya mah katanya 2027 ya. Kan kontrak Lewis Hamilton cuma 2 tahun kan 2026 dah berakhir itu. Cuman kita belum belum bisa Hmm. memastikan itu. Tapi kalau misalkan lihat dari suasana yang sekarang di mana Hamilton kurang improve, mungkin ujian terbesarnya bakalan ada di tahun depan gitu. Bagaimana Hamilton menanggapi SF yang 226 mungkin, bagaimana menanggapi regulasi baru. Kalau misalkan dia tidak improve, mungkin Ferrari bisa mengkonsiderkan si Putus Berman untuk kontrak. Gimana? naik. Jadi maksud lu Hamilton jadi driver cadangan Berman gitu kan? I don't know. Belum belum pasti juga kan. Jadi ya gimana ya? Kalau misalkan emang kayak gini sih mendingan Berman. Ininya ya, Mm-mm. logisnya ya. Soalnya Hamilton mungkin sorry itu saya udah agak tua dan dia juga Ya. tidak terlalu improve dari Ferrari lah. Jadi secara bisnis mungkin lebih menjanjikan Hamilton soalnya kan banyak ininya fansnya. Tapi cuma secara race mungkin bisa dipertimbangkan lagi Berman soalnya emang improve banget Berman ini anjir. Hmm. Berman menjanjikan banget lah. Ya. Tapi Dan gimana ya?
Berman tuh mengingatkan gua sama musim debutnya Leclerc sebetulnya aja. Hampir mirip banget sama musim debutnya Leclerc. Kalau emang mirip, harusnya nanti kalau misalnya mereka pada sepakat gitu ya, Leclerc itu bisa jadi abang-abangan ya kak, bisa belajar dari kesalahan abangnya tuh. Iya, Kayak Firman nanti jangan gini, jangan ikutin gua ya gimana awal-awal. Jadi iya, bagus kalau dikombinasiin mereka berdua tuh. iya, iya. Dan vibes-nya gue emang sama gak sih? Sama-sama ganteng, sama-sama nonchalant lah aja. Mm-mm. Emang gak tau pembalap Ferrari emang terlalu selalu good looking deh. Tahu gua ya, kecuali nggak jadi deh. Siapa? Oi, Semuanya lanjutin. kata gue semuanya emang lumayan jadi good looking sih. Alonso, Kimi, Hamilton juga lumayan lah Mm-mm. di sini aja sebenarnya. Emang jadi nambah brand, sering ke gala model tuh. Jadi emang naikin Pamor. itulah penampilan, pamor juga. Kita bisa tahu tuh kayak si Carlos Sainz yang awal-awal di Ferrari kan karismanya kan kelihatan ganteng, bagus. Dan aku lihat kok malah jadi Masih bapak-bapak biasa jadi si bapak masih Sainz. lupa aja. Jadi emang ngaruh sebuah brand tuh. Cuman ya ada hal yang harus dikorbankan tuh kalau mau masuk ke Ferrari. Contohnya Hamilton. Dia yang harus dikorbankan itu mental dia. Baru 1 tahun juga di Ferrari, hampir 1 tahun. Dia udah kena mental tuh si Hamilton. Dia emang kasihan juga. Gue awalnya gak percaya Hamilton ngomong kayak gitu, tapi dia ngomong aja ini Ngomong, nggak baik buat Ngomong mental ngomong gua, sendiri. cina. Guys, nggak baik pegang nggaknya sebenarnya. Kebayangkan sama Emang Leclerc jadi, bertanya. jadi Leclerc 7 tahun aja. iya. Tapi dah emang susah susah lah jadi Hamilton sekarang itu lebih baik pensiun deh dia ikutin jejaknya si Sebastian Vettel ya, dan lain-lain gitulah. Jangan dipaksain nanti malah Iya, pensiunnya iya, malah jelek deh kalau iya, gitu iya. terus tuh. Entah kenapa gue lebih suka ininya Nico Rosberg aja, pensiunnya Nico Rosberg. Dia jadi juara dunia langsung pensiun aja. Jadi dia dikenang jadi Nah, juara dunia yang ngalahin Hamilton di equal machinery aja. mm-mm. Daripada sekarang Hamilton masih berkarir terus di Ferrari dan iya terus jatuh terus aja, itu kasihan banget ke Hamiltonnya juga. Ya sampai ada yang beberapa yang ngebully juga jadi mending udahlah berhenti di Ferrari jangan lanjut lagi. Ya udah. Dan mungkin Ini kak, gimana besok? lo mau lanjut atau gimana? Enggak lanjut aja sok. Gak apa-apa. Nah, gue juga ada yang mau ditanyakan. Kenapa setelah terjadinya crash yang tadi antara Piastri sama si Antonelli yang mengakibatkan korbannya si Leclerc, kan setelah itu kan race di restart lagi dimulai. Kok saat posisi 1-2-nya si Lando sama Piastri, si Piastri itu kayak masih tetap kalah pace-nya gitu dibandingkan Lando. Itu yang saat gue nonton kayak masih jadi banyak pertanyaan gitulah. Apakah benar ada bukti ada namanya sabotase atau gimana tuh? Tahu ada tanggapan John setelah VSC yang kedua itu? Itu mah sebenarnya kan masih unofficial ya, masih konspirasi lah gitu. Tapi kan kayak kelihatan tapi nggak ada bukti gitu jadi susah juga. Ya, jadi susah juga ya karena nggak ada statement dari Piastri juga nggak ada sih. Cuman kan kalau dilihat gitu emang kelihatan lah gitu jauh gitu pace-nya gitu. Ya Mm-mm. lumayan lah gitu. Karena kalau dilihat-lihat dari race-race sebelumnya kan nggak sejauh itu juga gitu. Ya, Tapi nggak tahu ya, kita kan kata sebelum-sebelumnya juga kan si Piastri kan ada crash juga kan, sering ada crash juga kan, ada settingan juga belum cocok atau gimana kan bisa jadi. Jadi gue nggak bisa berspekulasi dulu ya itu mah. cuman ya kalau buat spekulasi yang pasti mah di GP Brazil tuh katanya kan low grip di sini tuh dan terbukti si Piastri itu nggak cocok juga buat sirkuit yang low grip. Makanya di sini dia pace-nya kurang. Itu yang fakta yang masih valid mah. Sisanya ya gue gak tahu juga sih. Cuman ya gitulah. Kasihan si Piastri. Ya tadi ada sedikit gangguan lah. Kamera gue overheat jadi Discordnya keluar terus. Ya sorry lah ya. Dan udah akhir juga ya. Kita bacain di akhiran aja ya kayak Lando Norris. Perfect weekend buat Lando Norris sebenarnya ini anjir. Empat-empatnya dia dapat pole sprint, sprint win, kualifikasi pole, race juga dominasi. Ini udah menurut gua dari awal bahkan sebelum summer break ya, gua udah bilang emang kalau misalkan Lando Norris juara dunia, menurut gua dia layak soalnya dia top performanya emang lebih bagus daripada Oscar Piastri gitu. Dia konsisten, apalagi dia sekarang konsisten gitu. Jadi mungkin lu udah bisa merelakan pialanya Dah, gue udah merelakan banget sekarang udah lah kasih aja ke si Lando. Nggak apa-apa.
Lu nggak Gue akan. ikhlas, soalnya kan masih sama-sama satu tim juga, dan gue juga kelihatan dari responnya si Piastri, kayaknya dia juga ikut senang deh lihat partainya Lando memenangkan race. Tapi ada Enggak. ada fotonya nih, nanti kita masukin. ini Ada mah yang dilihat lihat di akun sosmednya si itu mah waktu awal ya, waktu di GP yang Meksiko. P1 ada yang di GP Brazil anjir, yang P1 yang Udah ngeraih ini mah P1 tuh. kalau lihat dari Asli kasihan sosmed kita. McLaren-nya, Ih kasihan enggak gitu ya John. si Piastri. Itu mah cuman politiknya Red Bull John, yang selalu mengadu-dombakan dua driver McLaren tuh. Kalau lihat dari kondisi real dari sosmednya McLaren mah, dua driver ini masih sama-sama suportif, masih sama-sama mendukung. Lando ikut mendukung Piastri ikut mendukung Lando saat dia meraih kemenangan. Jadi emang tim ini sehat John sebenarnya mah. Terbukti Papaya Rusia berhasil Fans dan Piastri akhirnya ini Enggak, tuh bentar, Wi. ya gitu. Bentar, Wi. Itu sarkas atau gimana, Wi? Sebenarnya, Wi. Itu sarkas atau enggak gimana? kan enggak Kak. Kan Naif ya. ada tahapan dari penyesalan itu kan, awal tuh kayak masih memberontak, masih Oh mempertanyakan, dan iya. tahap selanjutnya kan tahap untuk penerimaan. Nah sekarang gue udah di tahap penerimaan, makanya gue udah setuju. Berarti emang Piastri memenuhi kontraknya bahwa dia tetap harus di driver 2, dan ya oke, buat Lando juara kan dia juga udah ke driver pertama juga dan udah lama di McLaren. Jadi ya gue setuju Lando buat WDC dan layak juga. Jadi ya yang sebelum itu, maaf itu gue masih kebawa emosi yang awal-awal masih di sebelum ini tuh. Sekarang malah yang udah objektif, sekarang itu penilaian objektif. Objektif. Tapi subjektifnya masih berharap nggak? Hmm, berharap kemarin masih ada, tapi dilihat dari cara balapannya Piastri yang kelihatan malah makin ngaco, jadi udahlah gak mau berharap juga. Dan untungnya kemarin yang aneh tuh Piastri. Kalau yang kemarin yang kayak gitu yang dilakuin yang sama si Lando, yang move ke Antonelli, gue yakin banyak yang ngebully Lando deh. Untungnya kemarin Piastri jadi Iya. Iya. bulian gitu dikit. Jadi Iya emang sih. ada bias di F1 juga, di sosial medianya emang banyak yang benci ke Lando tanpa alasan yang jelas gitu. Iya. Jadi ya nggak apa-apa lah, Nggak apa-apa Lando berarti. udah VDC. Tiga doang masih belum sih. Gimana John, Cuma fans masih Verstappen? tetap. Jadi ada yang hitungnya bahwa kalau kalau mau ini bukan nyusul Lando ya, tapi nyamain poinnya gitu. Lando tuh harus gak dapat poin di satu race gitu. Nah itu Di susah mana? banget kayak gitu. Lando lagi stabil nih anjir. Kalau dia udah ke Emang satu aja lagi, itu dia Beres. aman gitu. Udah Beres. pasti beres gitu. Nggak bisa Jadi sih. ya gue yang bilang 50% max juara turun lah sedikit jadi 45. Masih gede, anjir lu, dan cuma 5% doang. Tai. itu kan Emang, terbukti itu Optimis lah orang. bisa. emang sekarang Enggak John, harus realistis. bukan fans Ferrari doang yang halusinasi anjing. Tuh fans Red Bull sekarang udah ngupain segala cara biar intriknya McLaren terganggu. Emang parah itu Red Bull sekarang kan. Udah Bukan mengadu domba bukan Red sambil Bull, bawa-bawa Wi. mantan ketua F1. Itu mah Jos Apa? Verstappen. Iya, kelakuan bapaknya. Itu mah Jos Verstappen. Pernah udah weh. Nah, ikhlasin Lando juara, gak akan lagi deh menurut gue aja. Paling dia sekali doang DC-nya, gak akan lagi. Iya. Soalnya tahun depan naik Leclerc. Aduh tuh. Bisa. Gimana ya? Leclerc tuh bisa WDC, cuman gak pernah dapat momentum yang pas aja. Kasiannya itu doang. Leclerc tuh skill udah ada, konsistensi udah ada, cuman ya gitu mulu. Jadi emang sabar aja kak. Nanti juga ada waktunya. Iya sih anjir. Banyak yang ngomong juga kan kalau misalnya Leclerc di Ferrari mungkin dia setengahnya satu lah anjir udah buat DC anjir. Seenggaknya. Tapi dah Ferrari jauh bangsat ya udah. Ya masuk ke akhir-akhir race. dengan Ya. Ada yang lumayan menarik di akhir-akhir race mana ya? Nah, ini dia. Nah, mobilnya dari posisi 7 sampai posisi 16 sampai terakhir Stroll itu bareng-barengan semua anjir. Keretaan ini kayak drag race anjing. Keren banget anjing. Kayak lihat NASCAR tuh man. Iya kayak kayak NASCAR anjing, ini bener gapnya 0,0,0 anjing. Kok bisa terjadi gitu, dan gua juga nggak sadar itu aja. Ada yang bilang itu karena kelakuan si Lawson. Bisa jadi sih.
Tapi Ini kalau Tsunoda nggak ada penalti juga dia sedetik anjir. Tambah semua. ini Dia kena penalti anjir sebenarnya. bener-bener tidak mengerti gue di anomali race ini banyak banget anomalinya anjing. Makanya GP Brazil harus ditonton tuh, pasti ada ya keseruan di GP Brazil. Asli ada bos. Iya, Minim boring gitu di sini tuh. iya. Kemarin ini nggak boring lah segini. Tapi ya memang kalau di posisi satunya emang nggak ada perlawanan sih anjir. Itu boringnya. Cuman di bawah-bawahnya tuh seru tuh anjir. Banyak overtake, ini overtake-nya kayaknya kehitung berapa puluh kali mungkin di GP ini. Banyak pisan. Iya. Gue sampai lupa mau bahas yang mana aja anjir. Kayaknya hampir semua driver udah pernah dapat momen baiknya deh. Iya. Mau dari Ocon, si Gasly, semua udah pada dapat momen baiknya semua deh. Kecuali Ferrari. Nah itu anomali, itu salah satu anomali. Yang lain pada improve, pada dapat aksinya masing-masing, dia malah DNF mereka berdua. Global lagi ya sialan. Aing paling kesel sama gif-nya yang di Instagram yang double DNF. Dar, DNF. Oh iya. Sebel banget itu. Meme aja. Itu sebel banget. Global DNF. Itu Dua. gimana mana anjir. Anjing kan anjir. Komentar semua Ferrari gitu deh, kalau ada postingan Ferrari, komennya gitu semua. F1 anjir. Postingan F1 terbaru pasti ada anjir. Duar. Aing Pasti nggak ada Ferrari Nyebalin. konteks kan. Postingan si Max aja. Max P3. Double DNF anjing. Out of nowhere anjing. Goblok, Itu goblok. emang Ferrari selalu ada yang dibicarakan lah. Ini memang tim konten semua, jadi bahan konten Ferrari itu. Iya anjing. Bangsat. Sialan. Jadi, ya Lucu juga. udah beres lah ya. Ada yang mau ditambahin lagi nggak buat race sekarang? Sekarang apa ya? Gak terlalu banyak Prediksi yang paling. juga Ya. deh. Kayaknya udah deh. Oke, berarti kita masuk ke prediksi Las Vegas. Las Vegas ini lurusannya FYI aja panjang banget gitu. Emang ini overall tracknya mungkin 75% lurusan ya, Bi ya. Jadi Ini mah track babi aja. track kemungkinan besar Williams di sisi bakalan improve soalnya kan Williams di straight line speednya kencang. Ferrari juga lumayan kayaknya bakalan improve. McLaren agak tanda tanya nih soalnya tahun lalu agak nggak kemana-mana kalau salah si Lando Norris tuh. Buat kalian gimana dari Hasbi dulu deh? Gimana di Las Vegas, Bi? Gue di Las Vegas sekarang menjagokan Verstappen nih. Kan dia settingan sekarangnya kan Verstappen lebih ke high downforce, dan di sini kan banyak drag-nya juga lurusan. Berarti low Oh, ya, downforce Verstappen dong, Bi. Ini Kalau bakal lurusan lo, ya low downforce salah. Nah, itu jadi kekuatan Verstappen di paruh kedua tuh. Jadi gue yakin yang ke satu Verstappen, kedua gue yakin Leclerc deh bisa kedua. Ketiga Boleh. baru mungkin gue menjagokan Carlos Sainz boleh. Oke. Menurut lo John gimana, John? Kalau gue ya jelas ya ke satu Verstappen. Karena apa? Karena udah ganti mobil nih maksudnya anjir. Dia Kayak power unit. semoga di polnya dia dapet gitu. Kalau di polnya dapet tuh kan, atau nggak usah pol lah, kedua atau ketiga lah gitu. Semoga gitu. Makanya dia bisa amanin ya 3 besar lah pasti. Tapi gue harapnya ke satu sih. Kedua ya kalau kita objektif ya sekarang ya, Norris lah kedua objektif gue. Kalau ketiga ini antara gue pengen bilang Leclerc tapi anjing kayak berat tuh, kayak ini orang sial anjir. Bisa tiba-tiba di tikungan sebelum terowongan malah nabrak lurus gitu. Kayak- Banyak Kayaknya ketiga kemungkinannya Piastri aneh. deh. Ketiga Nah. Piastri. Oh, bro. Iya, iya, Van. Ketiga Piastri sih. Fun fact Leclerc tuh gimana, Sok John? Habis ini dulu. ya, kalau Leclerc tuh suka ada faktor-faktor eksternal yang gak terduga gitu anjing. Lagi jauh tiba-tiba di NF anjing, mobilnya mati lagi, mana lah nabrak lah. Jadi susah lah kalau ngeprediksi buat podium si Leclerc tuh aja, apalagi ya udahlah. Jadi ketiga Piastri lah. Makanya Leclerc kurang amal deh aja, dia harus jadi sedekah anjir. Kayaknya enggak deh kak, bukannya awal-awal dia udah ketemu paus, udah minta holy water. Oh iya juga ya. Ini kan udah salah satu jalur lang gitu. Nggak tahu ya, emang keras aja lah anjir dia. Jadi fun fact terakhir aja, tahun 2023 sirkuit ini tuh pernah jadi sirkuit yang paling dingin
Kalau nggak salah sampai 15 derajat ya, Bi, ya? 12 derajat, gue lupa. Oh ya, yang waktu debut awalnya ya. Iya, betul. debut awal. Soalnya kan ini gurun pasir Banyak tim kan. yang masih ini. Gurun pasir dan benar-benar di tengah gurun pasir dan balapannya tuh tengah malam. Soalnya kan kasino jalannya tengah malam kan, makanya balapannya tengah malam. Jadi kalau misalkan kita ngelihat dari situ, tahun kemarin juga kan George Russell yang menang kan. Mungkin George Russell bakal menang di sini, menurut gua ya. Pertama George Russell, kedua mungkin Kimi Antonelli bisa, ketiganya ini antara Max Verstappen. Berapa Leclerc sih, tapi kayaknya Leclerc deh ketiganya. Jadi ini bukan dominasi Mercedes kayaknya. Kayaknya ya, cuman gua nggak tahu. McLaren gua soalnya nggak ngelihat bagus di track yang banyak lurusannya gini loh. Nah, Jadi oke. ya gitu lah. Balapan minggu depannya lagi berarti ya. Balapan minggu depannya lagi bakalan jam 12 siang. Jadi itu bakalan lumayan seru lah, gak harus begadang lagi gitu. Kita bisa sambil nyantai di rumah siang-siang kan kayak nonton MotoGP aja kayak gimana. Dan mungkin Kak, itu nanti pertama kalinya kita uploadnya cepet itu. Setelah Hmm. race kita bisa langsung tag konten mungkin ya. Ya, mungkin Kita besoknya langsung ada short guys. bisa juga nanti 4 orang kan kita jadi Akbar, John, gua sama Hasbi. Lebih banyak lebih rame. Bisa. Ya, segitu dulu kali ya. Nggak ada tambahan lagi kan? Nggak ada, udah cukup. Ya. Oke. Ya, kembali lagi bersama kami di mungkin minggu depan ada konten juga. Terus kita juga buka sawergia, silakan kalau misalkan yang mau donate atau ya bantu-bantu kita sedikit lah. Silakan komen kalau misalkan lu mau diskusi, kita juga ya sama-sama belajar lah ya di sini. Like juga, subscribe juga kalau misalkan lu suka sama pembawa kami. Goodbye, selamat tinggal.